Awal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan munculnya rasa nasionalisme. Salah satu bentuk bangkitnya rasa nasionalisme di Indonesia adalah dengan adanya gerakan Sumpah Pemuda yang diadakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Pancasila merupakan ideologi negara kita Indonesia yang tentunya memiliki sejarah tersendiri, mulai dari perumusan, pengusulan, hingga pengesahannya. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih kapan pertama kali Pancasila diusulkan? 100 buat teman-teman yang menjawab pada sidang pertama BPUPKI. Nah, dalam sidang ini ada 3 tokoh yang mengusulkan rumusan Pancasila ya teman-teman. Siapa sih tokoh itu? Mereka adalah Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Supomo. Berikut ini usulan dari ketiga tokoh tersebut. Untuk penamaan Pancasila sendiri diusulkan oleh Soekarno pada pidatonya tanggal 1 Juni 1945. Dalam periode perumusan Pancasila, hal terpenting yang mengemukakan dalam sidang BPUPKI kedua pada 10-16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta tersebut merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terhadap rumusan Pancasila yang ini sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah awal yang berjudul Pembukaan Hukum Dasar tersebut, yang kini dijuluki sebagai Piagam Jakarta ini, kemudian diganti namanya menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sejumlah perubahan di sana-sini. Dalam sejarahnya juga, ketika para pemimpin Indonesia sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan, menurut skenario Jepang, secara tiba-tiba terjadi perubahan peta politik. Salah satu penyebab terjadinya perubahan peta politik itu ialah takluknya Jepang terhadap sekutu. Peristiwa tersebut ditandai dengan jatuhnya bom atom di Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Sehari setelah itu, pemerintah Jepang mengeluarkan maklumat yang berisi 1. Pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut PPKI. Yang kedua, panitia itu merencanakan akan dilantiknya 18 Agustus dan mulai bersidang pada 19 Agustus 1945, dan yang terakhir direncanakannya 24 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Esok paginya pada 8 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Regiman dipanggil oleh Jenderal Terauchi atau penguasa militer Jepang di kawasan Asia Tenggara yang berkedudukan di Vietnam. Ketiga tokoh tersebut diberi kewenangan oleh Terauchi untuk mempersiapkan suatu panitia yang kemerdekaan bagi Indonesia sesuai dengan maklumat pemerintah Jepang pada 7 Agustus 1945 tadi. Lalu sepulang dari Vietnam tersebut, mereka lalu membentuk PPKI yang beranggotakan 21 orang. Jatuhnya bom di Hiroshima belum membuat Jepang takluk. Lalu Amerika menjatuhkan bom lagi di Nagasaki pada 9 Agustus 1945 yang meluluhlantahkan kota tersebut, membuat Jepang semakin lemah dan memaksa Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat terhadap sekutu pada 14 Agustus 1945. Konsekuensi dari menyerahnya Jepang kepada sekutu adalah menjadikan daerah bekas kependudukan Jepang beralih kepada wilayah perwakilan sekutu termasuk Indonesia. Sebelum tentara sekutu dapat menjangkau wilayah-wilayah itu, untuk sementara bala tentara Jepang masih ditugasi sebagai sekedar penjaga daerah kekosongan. Namun, kekosongan-kekosongan ini tidak disia-siakan oleh para tokoh nasional. PPKI yang semula dibentuk Jepang karena Jepang sudah kalah dan tidak berkuasa lagi, maka para pemimpin nasional pada waktu itu
segera mengambil keputusan politis yang penting. Keputusan politis itu berupa melepaskan diri dari bayang-bayang kekuasaan Jepang dan mempercepat rencana kemerdekaan bangsa Indonesia. Oke teman-teman, materi yang selanjutnya yaitu tentang periode pengesahan Pancasila. Sudah kita ketahui, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi Pancasila memiliki sejarah yang panjang dan tentunya sangat menarik. Proses pengesahannya berlangsung pada periode awal kemerdekaan negara ini. Pancasila pertama kali diusulkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal BPUPKI. Dalam pidato tersebut, Soekarno mengusulkan konsep dasar negara yang terdiri dari 5 sila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau prikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ada ketuhanan yang Maha Esa. Namun, usulan ini mendapat tantangan dan perdebatan panjang dari anggota BPUPKI lainnya. Beberapa anggota mengusulkan agar Pancasila memiliki lebih dari 5 sila dan ada juga yang mengusulkan agar Pancasila hanya memiliki 1 sila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Perdebatan ini akhirnya berakhir ketika sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 yang pengesahan Pancasila ini sebagai dasar negara dengan urutan seperti yang kita kenal sekarang, yaitu ada yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejak saat itu, Pancasila telah menjadi landasan ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. Jadi itulah singkat materi singkat yang saya sampaikan tentang sejarah atau periode pengesahan Pancasila. Terima kasih. Dalam kajian sejarah, budaya merupakan proses cipta, rasa, dan karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. Kebudayaan itu sendiri mengandung banyak pengertian dan definisi. Salah satu pengertian definisi kebudayaan adalah suatu desain untuk hidup yang merupakan suatu perencanaan yang sesuai dengan perencanaan itu. Masyarakat mengadaptasikan dirinya pada lingkungan fisik, sosial, dan gagasan. Apabila definisi kebudayaan ini ditarik ke dalam bangsa dan kehidupan negara, maka negara Indonesia memerlukan suatu rancangan masa depan bagi bangsa agar masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan lingkungan baru, yakni kehidupan berbangsa yang mengatasi kepentingan individu dan kelompok. Historis, sosiologis, dan politik Pancasila. Yang pertama, sumber historis Pancasila. Pengertian Pancasila secara historis artinya perumusan Pancasila itu tidak bisa dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaannya. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam mencari dan menemukan identitas diri sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bernegara. Nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya, sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik pemujaan yang berkeanekaragaman. Tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diyakini. Yang kedua, Pancasila sebagai sumber sosiologis. Kebinekaan atau pluralitas masyarakat bangsa Indonesia yang tinggi, di mana agama, ras, etnis, bahasa, tradisi, budaya penuh perbedaan, yang menyebabkan ideologi Pancasila itu bisa diterima sebagai ideologi pemersatu. Data sejarah menunjukkan bahwa setiap kali ada upaya perpecahan atau pemberontakan oleh beberapa kelompok masyarakat, maka nilai-nilai Pancasila yang akan dikedepankan sebagai solusi untuk menyatukan kembali. Indonesia yang plural secara sosiologis membutuhkan ideologi pemersatu Pancasila.
Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila perlu dilestarikan dari generasi ke generasi untuk menjaga keutuhan masyarakat bangsa. Yang ketiga, Pancasila sumber politik. Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik yang mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Sumber politik adalah pandangan politik yang melandasi Pancasila. Pancasila merupakan ideologi negara dan bangsa Indonesia yang bersifat terbuka dan dinamis. Ideologi adalah salah satu sistem atau gagasan pemikiran yang menjadi dasar bagi tindakan politik. Sumber politik Pancasila sebagai ideologi negara dapat dilihat dari fungsi Pancasila sebagai dasar penyelenggara negara dan pembangunan nasional. Pancasila merupakan landasan konstitusional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD NRI 1945 yang menjadi sumber hukum tertinggi Indonesia. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan presentasinya terkait Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa. Dan bisa kita ketahui juga bahwa Pancasila ini sudah mengalami banyak sekali peristiwa-peristiwa penting, bagaimana dia diusulkan, bagaimana kemudian dirumuskan, dan bagaimana akhirnya disahkan sebagai suatu asas paling fundamental dalam penyelenggaraan sampai hari ini ya, bangsa dan bernegara di Indonesia. Dan kita tahu Pancasila meliputi sudah mencakup banyak hal terkait kesadaran bagaimana seharusnya kita hidup, terutama sikap dan perilaku kita sebagai warga negara Indonesia. Dan secara historis, secara politis, bahkan juga secara sosiologis, itu tiga hal yang bisa kita tangkap tadi. Bahwa secara historis kita tahu perjuangan Pancasila tadi, juga secara sosiologis kita tahu bahwa Pancasila itu punya kesadaran bahwa masyarakat Indonesia multikultural sekali, heterogen sekali, tapi Pancasila itu menyatukan itu semua dalam bagaimana kita bersosial. Kemudian secara politis, Pancasila itu juga memuat nilai-nilai demokrasi, tentang kemanusiaan, tentang bagaimana kita bersosial, berkeadilan, dan secara utuh bagaimana kita menjadi warga yang punya itu semua, kesadaran Pancasila itu semua. Terima kasih kepada teman-teman. Saya kira itu, selebihnya bisa kita kembangkan di lain kesempatan dalam diskusi-diskusi yang lebih mendalam lagi. Oke, terima kasih. Kami dari kelompok 3